kalimat thayyibah. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 593. Anda boleh mencatat sendiri, tidak ada masalah. Nanti jangan khawatir kalau kurang pun akan ketinggalan. Saya tadi katakan saya sudah rangkum di sini, ya. Tapi nanti uraian jelasnya itu yang saya terangkan di sini. Ya. Sudah, kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Sudah? Adalah doa-doa atau untaian kalimat, doa-doa atau untaian kalimat yang menunjukkan keesaan, keagungan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Baik, apa di antara bacaannya? Teruskan dulu. Sudah selesai. Astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Nah, di hadis Muslim hadis 593 dan digabungkan nanti dengan nomor hadis 597 di antaranya fokus kalimatnya, lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu. Ini saya sebutkan asal hadisnya dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nanti ingin digabung dengan hadis-hadis yang lain banyak. Ya, ada yang yuhyi wa yumit, ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu adalah ya mani'a lima atait dan seterusnya, itu ada, ya, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang standar dulu yang ini. Sudah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, saya ambil yang standar dulu. Yang lainnya nanti sudah saya turunkan di catatan kami. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang pakai doa-doa tambahan lain, itu tidak ada masalah, ya. Jadi ambil yang standar dulu. Lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan cara berzikir atau cara membacanya. Perhatikan baik-baik. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat penting, karena ketika Nabi Musa alaihissalam diminta berzikir kepada Allah, kalimat penegas awalnya itu menggunakan kalimat ini. Lihat Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, kata Allah. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Kalau sayanya kita ganti langsung kepada Allah, kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, ini yang paling penting. Fa'budni. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Ketika Allah menutup ayat ini dengan kalimat zikir, maka zikir yang utama di sini dibuka dengan kalimat ini intinya. La ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Anda ucapkan la ilaha illallah. Ucapan ini bukan kalimat di lisan saja, tapi zikir yang mampu mengingatkan Anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. La ilaha illallah. Lihat kalimat ini. Illallah, Allahu. Tidak disebutkan nama Allah. Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kecuali menunjuk pada beberapa makna yang utama. Satu, menunjuk pada pengesaan. Pengesaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan ahad. Ahad. Konsekuensi dari kalimat ini adalah, jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan atau bahkan tersikapi dengan tindakan
yang mengarahkan bahwa Anda, mohon maaf, mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar berucap. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Pengertian paling singkatnya, hanya Allah Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, yang ada yang diyakini selain Allah, padahal dia mengakui la ilaha illallah misalnya, maka kalimat la ilaha illallahnya punya persoalan dalam dirinya. Ada yang salah dengan kalimat itu. Nah, kalimat ini disebut oleh Al-Quran dengan nama Ahad. Makanya ketika memperkenalkan nama Allah disebutkan Ahadnya. Ya, ketika bertanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Rabb yang dimaksud? Kamu hanya mengatakan Tuhanmu, Rabb. Karena ketika ditanya siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata orang Quraisy, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb. Namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Siapa Rabb kamu? Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, yang disebut Rabb itu huwa Allah. Ketika menyebutkan Allah, turun ininya, Ahad. Jadi, kalau sudah Anda katakan mantap Allah, Ahad, tidak ada yang lain. Makanya kata Allah satu-satunya kata yang hanya ditujukan pada Tuhan yang hak. Ya, silahkan cek dari namanya. Saya pernah turunkan di sini. Dari namanya tidak akan pernah bisa disaingi oleh nama-nama lain yang dipertuhankan. Setiap Anda hilangkan huruf dalam kalimat ini akan menunjuk pada zat yang sama, yang Ahad. Ahad satu-satunya, tidak ada yang lain. Lihat sini. Boleh pinjam penghapus? Masya Allah, dikembalikan pada tempatnya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Baik. Saya dekatkan ke saya aja ya, sini. Lihat sini. Allah. Masya Allah. Lihat sini. Ahad. Sifat ketuhanannya. Saya buang hamzah wasalnya begini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu saya hilangkan satu hurufnya masih menunjuk pada zat yang sama, Allah. Saya buang lam pertama satu, otomatis tasdidnya ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi lamnya. Baca. Hu ini singkatan dari huwa. Kalau Anda baca huwa dalam bahasa Arab, ini Anda baca huwa misalnya, kemudian Anda berhenti di kalimat ini, wakawaknya nggak muncul. Contoh, Anda baca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda mau berhenti di huwa, maka Anda bacakan Allahu la ilaha illa hu. Paham? Hu. Apa artinya hu? Huwa. Siapa huwa itu? Balik. Kul huwa Allahu ahad. Kalau Anda tanya, hu itu apa? Huwa. Siapa huwa ini? Balikan. Kul al-ikhlas. Huwa. Katakan yang dimaksud huwa itu Allah ahad. Hapus semua hurufnya. Hapus. Baca. Tidak ada bahasa Arabnya ghaib. Ghaib itu tidak kelihatan. Maka sifat Allah disebut dengan ghaib. Al-Baqarah dalilnya ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan, semua sifat yang menunjuk kepada Allah, kalau nama ini bukan nama yang dikehendaki oleh Tuhan yang hak, mustahil punya sifat seperti ini. Perbedaan dengan manusia banyak. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata kalimat-kalimat yang dipertuhankan tidak sama dengan yang ini, teman-teman, maka dia bukan Tuhan yang hak. Misal, ayo bandingkan dengan kreasi manusia. Nama saya disematkan oleh bapak dan ibu saya. Disebut dengan Adi, A-D-I, Adi. Hapus hurufnya satu. Yo. Di. Menunjuk pada saya? Belum tentu. Saya lewat ada panggil di. Belum tentu saya nengok. Mungkin yang nengok Dedi, yang nengok Andi, yang nengok Edi, banyak. Anda misalnya hilangkan lagi satu huruf di apa? Saya makin gak enak. Cek. Silakan lihat, dihapus, orangnya nggak ada. Selesai. Karena ketika nama Anda dihapus di kantor, Anda sudah tidak bekerja di situ lagi. Ketika nama Anda dihapus dalam arsip kehidupan dunia, artinya Anda sudah masuk ke liang lahat. Nah, persoalannya, berarti kalau ada nama-nama yang dipertuhankan, dihapus setiap hurufnya tidak menunjuk pada zat yang sama, itu menunjukkan dia bukan Tuhan yang hak. Itu diantara argumentasi tauhid dari pembahasan tentang kaidah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Sederhana tapi dalam maknanya. Silahkan cek dengan nama lain yang dipertuhankan. Tidak perlu di sini, ya. Jika dialog misalnya turunkan nama-nama yang dipertuhankan, turunkan, hapus setiap hurufnya, maka Anda akan temukan perbedaan di dalamnya.
Karya manusia beda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan nama manusia beda dengan penamaan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Maka dari itu kalau sudah yakin, kenapa Anda masih mempertuhankan yang lain? Nah, ketika Allah kemudian mengatakan, "Ya Allah, saya mau ya Allah," sudah menuhankan Anda, maka jangan akui Tuhan yang lain. Bagaimana caranya? Maka fa'budni, buktikan itu lewat penyembahan, ibadah. Ibadah. Maka nama Allah itu melekat makna yang kedua, al-ma'budul haq. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya Anda sanggup membuktikan keyakinan itu dengan penyembahan pada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah. Makanya setelah kalimat syahadat muncul kemudian turunan ibadah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa setelahnya? Salat. Bukankah salat ibadah? Bukankah salat ibadah? Makanya Nabi Musa diminta salat. Lihat kalimatnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah. Fa'budni, sembah saya. Gimana ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Salat. Anda bertanya, ya Allah, saya ingin menyembah Engkau dengan lebih lengkap lagi, bagaimana caranya? Maka Allah turunkan tata cara mendekat kepadanya, bingkainya disebut dengan Islam. Bingkai itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan din. Turun Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Din yang diridhai oleh Allah, sisi Allah untuk menyembahnya adalah Islam. Maka turunan setelah alhamdulillah, turunan setelah syahadat dalam Islam semuanya ibadah. Setelah syahadatain itu salat, setelah salat itu zakat, setelah zakat itu puasa, setelah puasa haji. Bukankah semuanya ibadah? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya Allah tapi tidak mau salat, berarti ada yang salah dalam la ilaha illallahnya. Makanya setiap panggilan salat melekat kalimat la ilaha illallah, bahkan ditutup awal dengan akhir. Diperkenalkan Allah dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, ujungnya la ilaha illallah. Ingatkan, kamu benar nggak la ilaha illallahnya? Ayo salat, buktikan. Jadi kalau orang dipanggil Allah, diingatkan la ilaha illallah, nggak mau salat, ada yang salah dengan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu. Oh. Paham? Ah, itu. Yang paling bahaya itu adalah ketika Allah mengatakan din itu cuma satu cara ibadah kepada saya, cuma satu, namanya Islam, sembah saya. Lantas Anda mengatakan semua agama sama. Caranya beda, cuma menuju Tuhan yang sama. Itu lebih fatal lagi. Lebih fatal lagi. Karena menunjukkan dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena itu, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sudah istighfar mengatakan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, teruskan. Begitu Anda mengatakan kalimat ini la ilaha illallah, coba dicek dulu apakah benar selama ini la ilaha illallah. Cek apakah benar selama ini la ilaha illallah. Betul enggak? Ya. Betul enggak memprioritaskan ibadah? Jangan-jangan selama ini la ilaha illallah, tapi begitu ada misalnya bola didahulukan. Ya. La ilaha illallah, belanja dahulukan. Ibu dah pulang dari sini, mampir ibu ke Pondok Indah misalnya, belanja. Begitu sedang nawar, Masya Allah, tiba-tiba adzan berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada musola di bawahnya. Ibu salat dulu atau teruskan nawar? Ayo. Oh. Berarti la ilaha illallahnya bermasalah di situ. Baru tahu, alhamdulillah. Selalu ada alasan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itulah gitu diciptakan. Baik. Nah, sekarang ibu sudah tahu, pulang dari sini sudah tahu ke Pondok Indah, nawar, sedang nawar, ada tadi panggilan Allahu Akbar, teruskan nawar atau sholat dulu? Masya Allah, sholat. Begitu ibu mau sholat, tiba-tiba keluar suara di pengeras suara, diskon naik 95%. Pertanyaan saya, ibu teruskan? Masa bisa aja kalau di masjid. Insya Allah ya, Insya Allah istiqamah. Paham? Nah, barangkali coba dicek teman-teman sekalian, yang belum ada keberkahan di rumah itu mungkin ini. Anda terlampau banyak merespon dunia. Malam-malam ada panggilan tahajud, dibangunkan, bahkan diutus nyamuk yang kecil membangunkan Anda. Dasar nyamuk, dasar kata nyamuk, kalau saya bisa ngomong tahajud kamu itu. Itu bangun, itu luar biasa ya. Alhamdulillah ya Allah, dibangunkan, ada bola malam ini, bola, cek
Ya, jadi kalau sudah la ilaha illallah, yang lain lewat. Lewat. Salat. Kemudian kata la ilaha illallah, saya mesti zakat. Anda berusaha supaya bisa zakat. Gitu cara berpikirnya begini, bukan nunggu mampu tapi berusaha untuk mampu. Kalau nunggu mampu mau sampai kapan? Wujudkan itu. Sama dengan pernikahan, kalau tidak pernah bergerak untuk melamar, sampai kapan ditunggunya? Ya, sampai Allah menggerakkan hati dia kepadaku. Susah. Jelas ya? Baik, nah jadi ini poinnya, jaga itu baik-baik dan terapkan dalam kehidupan. Kalau sudah seperti itu, nanti akan datang keadaan yang berbeda. Catat kalimat saya. Kalau Anda benar-benar mendekat kepada Allah dengan benar-benar mengaktualisasikan kalimat ini, maka akan hadir keadaan hidup yang berbeda. Bahkan sebelum waktu sholat, Anda akan rasakan keindahan. Tiba-tiba anak-anak Anda yang berwudu duluan, bawa sajadah. Padahal dia baru 5 tahun, 4 tahun. Karena Anda sering mencontohkan dalam hidup. Tiba-tiba dia datang ke kamar mandi. Anda kira dia main air, begitu dilihat ternyata dia sedang berwudu. Anda bisa menangis pada saat itu. Tiba-tiba dia ambil sajadah. Belum Anda siap-siap, dia sudah hamparkan. Mah, ayo sholat. Masya Allah. Adek, sudah siap ya? Duhur sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adek mau kemana? Kita sholat kan biasa. Sholat apa? Isya. Nggak apa-apa. Tulisan dia. Tapi indah. Tapi indah. Nah itu baru potongan dari la ilaha illallah. Kita belum bisa teruskan ke wahdahu la syarikalah sampai ujungnya. Karena waktu kita sudah habis pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan coba teruskan dalam jumpa yang lain. Ini kita baru sepotong ini. Ya, awas hati-hati. Karena Anda berjanji di sini la syarikalah. Ini yang paling bahaya. Saya katakan gini, tadi zikir kalau benar, dunianya nyaman, akhiratnya baik. Tapi kalau Anda gagal pada bagian yang ini, lihat baik-baik. Wahdahu la syarikalah. Hati-hati dengan kalimat la syarikalah. Anda mengamalkan dengan salah ini, mengucapkan tapi amalannya salah. Maaf ya, mungkin Anda nyaman dalam urusan dunia, tapi Anda tidak akan pernah memasuki surga saat di akhirat. Hati-hati. Atau bahkan ada yang nestapa dunia dan sengsara akhiratnya. Nah, saya insya Allah akan bahas itu pada pertemuan berikutnya. Teman-teman sekalian, saya ingin ingatkan sejenak bahwa satu amaliyah pasca salat, amalan-amalan setelah kita menunaikan salat, itu ada urutannya. Urutan pertama itu zikir. Ya, dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaytumus shalah, paling kanan sebelah atas, ya fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasca salat apa yang dikerjakan? Zikir. Nanti ada turunan sampai dari zikir sampai ke salaman, itu ada tuntunannya. Kita selesaikan satu-satu dulu ya. Di pasca salat zikir. Ingat, semua jenis aktivitas kita ada bahasa halus di Quran tapi tajam. Jangan sampai menghentikan zikir kita kepada Allah walaupun Anda buru-buru. Makanya diteruskan ayatnya, qiyaman. Anda pasca salat buru-buru harus langsung berdiri. Ya, Anda mengejar misalnya jam di kantor, ada kegiatan, apa tidak bisa sambil bangkit Anda berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil jalan. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baik. Wa qiyaman, ya, atau sambil duduk kalau sedang santai. Yang menarik wa ala junubikum, bahkan Anda pun saat tak bisa bangun, misal qadarullah sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah, sedang tak bisa bangun tapi sholat, itu pun pasca sholat tidak menghentikan Anda untuk zikir. Yang ingin saya sampaikan, mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, tidak pernah disebutkan amalan dalam Al-Quran ataupun hadis yang seakan tidak memberi kesempatan pada kita untuk meninggalkannya. Seakan, ingat ya, kayaknya harus dikerjakan. Kalau disebutkan amalan demikian, itu menandakan bahwa amalan itu sangat penting untuk kita lakukan. Ingat, bukan sekedar banyak pahala yang bisa diraih, tapi ada makna-makna tertentu di balik ibadah ini yang berkaitan langsung dengan kemudahan aktivitas kita dunia dan akhirat. Karena itu saya sarankan, kalau ada bahasa demikian dalam Al-Quran atau hadis, kerjakan ini. Baik itu berdiri, duduk ataupun berbaring, maka cara memahaminya berarti amalan itu sangat penting. Itu poinnya. Very, very important. Nah. Paham ya? Baik. Nah, kita sudah turunkan ini.
Dan saya juga sudah bahas maknanya, apa kepentingannya. Dari zikir yang harus kita kerjakan, apa saja jenisnya. Ustaz, pasca sholat zikir, bagaimana cara zikirnya? Maka kita pernah bertanya di pertemuan lalu pada Rasulullah SAW melalui uraian-uraian, riwayat-riwayat yang sampai pada kita dari orang yang pernah melihat Nabi. Maka sudah kita turunkan, zikir itu jenisnya ada yang berupa kalimat thayyibah. Saya tulis lagi. Kalimat thayyibah, ungkapan-ungkapan yang baik, ya. Nanti kita turuntutkan. 2, bisa berarti juga doa. Quran surah ke-7 ayat 205. 3, bisa berisi juga bacaan Al-Quran. Kemudian bisa berisi juga hafalan atau murajaah Al-Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Ya, penghafal Quran disebut dengan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bisa juga berarti salat. Ya, jadi ada salat setelah salat. Tapi kapan urutannya? Ba'da zuhur ada salat? Ada. Ba'da maghrib ada salat? Nah, saat Anda menunaikan salat pasca salat itu disebut dengan zikir. Dari semua ini, bagaimana cara mengurutkannya? Apakah pasca salat langsung salat? Apakah selesai salat salam, assalamualaikum warahmatullah, langsung baca Al-Quran? Mana urutan-urutan ini? Itu yang kemarin telah kita runtutkan, sekarang kita lanjutkan. Urutan pertama pasca salat adalah menyampaikan kalimat thayyibah. Isinya bisa istighfar, bisa tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga doa atau permohonan ringan yang standar. Saya kasih kurung standar. Sudah? Ini urutannya. Jadi kalau Anda selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir apa yang pertama harus dilakukan? Ya, ini saya mengulas dengan cepat yang kemarin, detailnya tidak saya sampaikan lagi. Anda tinggal mengecek di tayangan yang lalu supaya saya tidak banyak mengulang. Pertama, istighfar. Terdapat di hadis Muslim nomor hadis 591. Kita sudah bahas terkait dengan maknanya, manfaatnya dan seterusnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Disusul dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang paling standar. Kalau ingin diisi dengan doa lagi terusannya boleh. Kalau ingin disambungkan dengan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalau Anda ingin ambil kalimat zikirnya saja, Anda boleh sampaikan kalimat yang singkatnya yang standar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya telah bahas itu maknanya di pertemuan yang lalu. Baik, selesai ini, kemudian Anda masuk pada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita sempurnakan kalimat yang ini pada bagian ujungnya. Di sini kita berhenti di pertemuan lalu. Time. Saya mohon izin untuk menghapus sebagian yang mungkin bisa saya hapus, selebihnya saya pertahankan. Boleh? Boleh ya? Bismillah. Tayyib. Saya ulang, pasca salat apa yang kita ucapkan? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling standar. Kalau ingin misalnya lebih panjang boleh astaghfirullahalazim, kan? La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh. Ya, kalau ingin pendek astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya ingatkan sekali lagi, cara beristighfarnya jangan hanya diungkapkan di lisan. Ingat baik-baik. Masih ingat pertemuan lalu? Zikir itu bukan sekedar diungkapkan, tapi mengingat dengan fikiran dan merasakan dengan hati.
Dia begitu mengucapkan astaghfirullah, ya Allah saya mohon ampun. Orang yang minta ampun artinya punya dosa. Maka rasakan dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda istighfar pada saat itu. Ingat ya, ingat baik-baik. Dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda istighfar pada saat itu. Makanya sebelum sholat itu ingat-ingat ya, supaya dalam sujud bisa berdoa, minta ampun. Pasca sholat istighfar, ingat Anda punya kesalahan apa? Apakah menyakiti teman, punya persoalan dengan tetangga, punya persoalan dengan pasangan hidup? Maka ketika istighfar rasakan itu semua, minta ampun pada Allah. Itu yang dimaksud di hadis Muslim, as-salawat ila salawat, al-jumu'ah ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, berpotensi menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antaranya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Kalau dosa besar nanti lain cara tobatnya. Mohon maaf ya, mandang yang salah, bicara yang keliru, yang kadang-kadang nggak disadari, itu bisa gugur otomatis ketika Anda mengerjakan sholat satu ke sholat yang lainnya. Misal, ini subuh, barusan sholat subuh, ya alhamdulillah, subuh. Nah, setelah subuh apa? Zuhur. Hadis mengatakan antara sholat satu yang lainnya berpotensi menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan antara sholat satu yang lain. Subuh tidak usah banyak dulu memikirkan. Saya ingin tanya, subuh tadi jam berapa? 4.35, 4.45. Wah, alhamdulillah sudah ya, nggak apa-apa. Dari sejak awal datang ke sini saya selalu terjadi perbedaan pendapat tentang sholat subuh. Tidak ada masalah, itu memang niscaya terjadi karena antum bukan berasal dari tempat yang sama. Kadang-kadang kajian kami di Bekasi ada yang dari Papua, ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari macam-macam, mungkin bisa berbeda. Papua kan bedanya berapa jam dengan Jakarta? 2 jam lebih cepat, ya. Baik, kembalikan ke sini. Tapi pertanyaan saya, jika subuh diambil 4.35, sekarang jam berapa? 9:05, kita ambil 9:05. Sudah berapa jam dari sini ke sini? 4 jam 30 menit. Baik, kita ambil 4 jam 30 menit. Pertanyaan saya, siapa yang dalam 4 jam 30 menit ini yang merasa tidak punya dosa? Angkat tangan. Ini baru 4 jam. Ayo yang tadi mikirin ustadznya. Itu baru pikiran. Ya, makanya begitu datang, alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah. Loh. Itu baru 4 jam. Anda bayangkan, Anda hidup sudah 40 tahun. Ada yang 40 tahun, 14 tahun, 24 tahun. Berapa banyak dosa dikumpulkan? Jadi kalau Anda tidak benar mengamalkan amalannya, berarti terakumulasi dosa itu. Nah, apa yang menggugurkan satu masalah ke masalah yang lainnya di antara dua sholat ini? Salah satunya tadi istighfar. Istighfar. Kenapa ini muncul lagi istighfar pasca sholat? Karena kadang-kadang dalam sholat itu peluang untuk diampuni dosa tidak dilakukan. Contoh, Anda saat sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Baik, apa artinya Allahumma firli? Ya Allah ampuni aku. Terasa enggak? Seharusnya ketika orang merasa ya Allah ampuni aku, dia sadar dosa apa yang mesti diampuni. Makanya orang-orang dulu itu kenapa melamakan sujud? Karena mereka merasa banyak yang harus diampuni, merasa banyak yang harus diminta. Orang sekarang sadar banyak salahnya, tapi sujudnya lebih cepat daripada kilat. Bukan secepat kilat, lebih cepat daripada kilat. Jadi ada sesuatu yang tidak hadir dalam jiwanya, cuman kalimat di lisan. Kalau cuma di lisan, jangankan Anda yang balik 15, 25, 35, 50 tahun, anak 5 tahun pun bisa. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Allahu akbar. Bisa. Lantas apa bedanya Anda dengan yang 5 tahun? Apa bedanya kita dengan yang belum balik? Nah, bagi yang tidak menyadari peluang itu, maka pasca sholat dihadirkan lagi dengan keadaan yang lebih santai. Mau sambil berdiri, mau duduk, mau berbaring. Kan nggak bisa dalam sholat sambil berbaring. Allahu akbar, astagfirullah. Bisa. Ya, ini peluangnya. Jadi kalau peluang ini tidak ditangkap, berapa terakumulasi dosa yang hadir dalam jiwa kita, tubuh kita. Mata salah, telinga salah, tangan keliru, kaki pernah salah. Maka ini peluang teman-teman. Saat semua itu belum sampai kepada Allah, saat kembali kita kepadanya untuk dihisab. Jelas? Maka dari itu kemudian teruskan.
Ya Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, telah selesai saya sampaikan. Lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ini kalimat yang kita bahas saat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat pertama, sebagian sudah saya ulas. La ilaha illallah wahdahu la, ini ruk'ah namanya, syarikana, ini bisa pakai lagi, ini dulu. Ini sudah? Halo? Sudah? Baik, saya boleh hapus ya? Saya hapus ini ya, supaya gampang saya simpan sini ya. Lahul mulku walahul hamdu. Saya ambil yang standar dulu ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ada yuhyi wa yumit dan sebagainya, nanti kita belakangan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang standar. Ini saya bagian kedua kan. Yang tertinggal untuk mencatat tidak usah khawatir, kami sudah tuliskan ini, ada beberapa halaman. Ya, insya Allah ya. Nggak apa-apa, nanti saya kopikan sendiri, nanti saya bagikan ya. Anda tenang aja, datang, belajar, nulis ya. Saya nulis, saya mencatat, dan kita buatkan di sini kopi ya. Insya Allah. Ini nggak mahal kok, paling $4. Dah, sini kembali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Secara ringkas, penegas pertemuan yang lalu. Kalau Anda mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, yang menegaskan syahadat kita, kemudian ditajamkan dengan wahdahu la syarikalah, berarti kita telah menyampaikan satu komitmen kepada Allah dengan dua hal yang paling utama. Ingat, dua hal yang paling utama. La ilaha illallah, nama Allah yang diawali dengan nafi kemudian isbat, kemudian dengan penegas kalimat ini, berarti ada komitmen dua hal. Satu, kita berjanji menuhankan Allah dan tidak pernah, ingat baik-baik, tidak pernah menuhankan selainnya. Tidak menganggap Tuhan, tidak meyakini yang lain, hanya Allah saja. Karena itu sering saya katakan, orang yang berpikir pasca salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, sampai sini maka lisannya akan mengatakan terhadap Tuhan. Semua agama benar menuju ke Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dia akan keluar bisa dalam kalimat dengan ada antara misalnya orang mengaku beriman kemudian dia bersyahadat, lisannya ringan mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan ini, maka ada persoalan dalam kalimat itu. Ada malah tidak mengerti. Baik, ingat dua fokus ini ada komitmen tauhidullah uluhiyah, dan saya Allah saja karena komitmen uluhiyah subhanahu wa ta'ala, siap beribadah kepada Allah. Karena Allah punya dua makna, satu sifatul uluhiyah, hakul ma'bud, hakul uluhiyah, yang kedua hakul ma'bud, tidak ada yang lain. Maka ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan diulang dalam tiap sholat dalam tahiyat disebutkan lagi, maka sholat katakan la ilaha illallah berarti satu tidak menuhankan selain Allah, siap beribadah kepada Allah. Kalimatnya ilahul hakul ma'bud, siap untuk menyembah yang bertuhan. Maka Allah memperkenalkan nama ini kepada Nabi Musa. Ya, 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Anda lihat, suami ibu lihat, selamat keluarga lu, kalau kalimat Quran pertama, bukan tetangga, tapi keluarga. Quran surah ke-66 ayat 6, tinggi di sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Di kadang-kadang ada sebentar orang peduli dengan orang lain, anaknya nggak pernah keluarganya nggak pernah diarahkan. Bukankah Nabi pertama kali bangun di malam hari bangun ke siapa? Istrinya, bahkan nantunya, putrinya. Ayo,
Ayo bangun, ingat bukan cuma ayo. Sholat. Kenapa jadi banyak seperti itu? Sudah. Kalau ini ya benar, maka akan muncul kaitan yang selanjutnya. Sudah, lihat. Wala yusyrika bihi syai'an. Menyembah Allah kalau itu Tuhan yang tidak menyembah dengan apapun. Ini yang la ilaha illallah lahu syarika lah. Kalau Anda sudah bisa kerjakan ini, hakul ibad an Allah, maka hamba mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hak, berarti wajib Allah memberikannya. Tidak ada hambatan, wajib diberikan. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa di antara kewajiban Allah bagi orang yang mengoptimalkan ini semua? Perhatikan hadisnya dengan baik. Allahu Akbar. Untuk bisa memuliakan hambanya tanpa pernah menyentuh dengan api neraka. Jadi kalau Anda benar memaksimalkan kalimat ini, maka tidak akan ada sekejap pun bagian dari neraka menyentuh tubuh Anda saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bukan cuma itu saja. Teruskan. Apa kaitan dengan kehidupan dunia kita? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang hanya menerjemahkan kalimat ini dengan terjemahan biasa. Lahul mulku, ya Allah, semua kekuasaan, semua kedudukan, semua kedikdayaan hanya milikmu. Walahul hamdu, semua pujian hanya terlontar kepadamu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan engkau yang hanya mampu mengerjakan segala hal dengan kuasamu. Padahal tiga kalimat ini tidak pernah terucap dalam lisan seorang hamba kecuali mengandung doa di dalamnya. Nih, lahul mulku. Apa-apa ya, khair insyaallah. Antum tahan aja ya, tulis, lihat. Nanti saya minta kesimpulannya. Lahul mulku. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal. Teruskan. Kulli syai'in. Itu rahasia pertama. Quran surah ketiga ayat 26. Oke, setiap melihat kalimat dalam hadis kembalikan ke Quran. Nanti 2 pekan lagi saya kasih undangan. Kita ada undangan spesial untuk launching langsung tentang yang pernah dulu kita sepakati tentang syiar Al-Quran. Ya, nanti saya undang Anda, nanti sudah ada 5.000 orang daftar. Ya, tempatnya nanti di Bekasi insyaallah. Saat itu langsung akan dibagi kelas, dibagikan kemudian mushafnya dan modulnya insyaallah. Untuk 3 hal yang paling utama: pemberantasan buta huruf Al-Quran, pemahaman isi Al-Quran, dan semangat untuk menghafal isi Al-Quran atau Al-Quran yang akan kita praktekkan dalam kehidupan. Saya tidak tahu apakah Anda menjadi bagian dari itu semua, tapi saya sudah membuka undangan supaya kita terlibat menghadirkan Quran dalam kehidupan kita. Nanti enak insyaallah ya, nyaman. 2 rahasianya, langsung satu surah Quran, surah ke-67 dengan namanya Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil wa huwa ala kulli. Tuh, ada ya? Tabarak dibuka dengan kalimat tabarak. Tabarakalladzi, tabarak sebelum menyebutkan mulk, tabarak dulu. Tabarak dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, kalimat mulkun diawali dengan tabarak, rahasia yang kedua. Nanti kita uraikan 2 hal ini dulu. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang. Kalau disebutkan milkun, maka itu berarti kepemilikan secara umum ya, makna bahasanya kepemilikan yang sifatnya sementara dan sedikit. Sementara sedikit. Sementara sedikit. Nih, kalau analisis bahasa di ilmu lughah ya. Kalau kasrah itu di atas, di bawah? Di bawah. Dalam bahasa Arab disebut dengan khafad, sesuatu yang rendah. Baik, khafad di bawah. Namanya kasrah. Apa artinya kasrah? Dari kasra, sesuatu yang pecah. Pecah. Pecah, hilang. Baik, kalau pecah itu kecil-kecil atau besar-besar? Jadi mengecil, tipis, kecil. Makanya kalau ada harakat menggunakan kasrah, itu umumnya mengungkapkan sesuatu yang lembut, halus, tipis, kecil atau sementara. Ya. Kenapa perempuan sering pakai kasrah? Anta, anti, jazakallah khair, jazakillah khair.
AI, selalu AI. Kenapa? Karena harakat untuk perempuan dengan sikap dan keadaannya cenderung lebih lembut, tipis. Kalau bicara lebih lembut daripada laki-laki. I. Nggak percaya, keluar dari sini jam 2 malam tuh, ada suara I. Itu. Nggak usah dicela, bilang kasroh ya, gitu. Fathah. Nah itu lari. Nah ini. Terjemahkan ke bahasa Indonesia milik, makanya diserap ke dalam bahasa kemanusiaan milik. Ini milik saya. Apakah setiap yang dimiliki manusia abadi? Tidak. Sementara. Nih antum misalnya punya spidol, ini milik saya. Ya maaf, jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja nggak dibawa. Karena sifatnya sementara. Makanya aneh kalau ada manusia mengkultuskan benda-benda di sekitarannya. Terlampau membanggakan sesuatu yang tidak abadi. Bangga dengan rumah, bukan syukur, bangga, aneh. Bangga dengan mobil, aneh. Membanggakan sesuatu yang akan hilang, itu aneh. Membanggakan sesuatu yang sementara, itu ajaib. Aneh. Antum punya handphone, jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja nggak dibawa. Silahkan cek. Nanti kalau aku meninggal, tolong dengan handphonenya sekaliannya. Kalau kangen miskol aja, nggak bisa. Anda mau miskol dzarratin khairan yarah, mau miskol syarran yarah, nggak akan dibawa. Nih. Gak bisa. Ayo bikin status tuh. Besok miskol aku ya, tapi khairan yarah. Emang kamu mau kemana? Ke hatimu. Itu untuk suami istri. Yang belum menikah nggak boleh. Haram hukumnya. Nah, cepat sebelum kiamat kurang 2 hari. Udah, paham ya? Jadi ketika disebutkan bagi manusia atau makhluk selain Allah itu sifatnya nggak abadi. Karena itu jangan membanggakan apa yang dititipkan oleh Allah. Malu. Ya kalau cuma banggakan harta, Qarun lebih banyak daripada antum. Kalau cuma kedudukan, milkun. Dulu Fir'aun tuh lebih jahat, kedudukannya tinggi banget. Tapi cuma milkun, bukan mulkun. Makanya ketika ditenggelamkan oleh mulkun yang memiliki segalanya, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Mulkun beda. Mulkun di atas, rafa'. Ini di ilmu lughah ya, ini bukan otak-atik ini, ilmu lughah. Rafa', sesuatu yang tinggi. Ini rendah, ini tinggi. Jadi kalau antum punya sesuatu di dunia, jangan merasa bangga, nggak akan ada ketika dibandingkan dengan Allah, nggak ada apa-apanya. Yang kedua, dhammah itu sesuatu yang mengumpul, banyak. Nggak pernah disebutkan harakah dhammah kecuali mengumpul. Dari kata in dhamma, yang terkumpul banyak. Punya Allah lebih banyak dibandingkan dengan punya antum. Apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kalimat ketika dilekatkan kepada Allah tidak pernah disebutkan milkun. Dalam uraian-uraian Al-Quran ataupun hadis selalu mulkun. Lahu mulkus samawati wal ard. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, al-mulk salatnya bukan al-milk. Ingin menunjukkan saya yang punya yang banyak yang kalian merasa miliki itu. Punya saya abadi, punya yang kalian rasa-rasa punya itu akan hancur seketika. Nanti lihat ketika kalian kembali kepada saya apa yang mau kalian banggakan. Tapi ketika Anda terbiasa memahami ini, mengagungkan Allah, tidak pernah sombong dengan apa yang merasa dititipkan dan sebagainya, perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Qulillahumma malikal mulku. Katakan pada dirimu, Allah yang punya segalanya. Bahkan Allah yang punya diri kita. Allah yang punya titipan harta kekayaan. Allah yang punya titipan kedudukan. Nah, kalau orang terbiasa seperti itu menyadari dalam dirinya bahwa semua milik Allah kita hanya dititipi, maka Allah akan berikan hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Kalau Anda terbiasa seperti itu, maka Allah akan memberikan bagian dari kemuliaan yang ada di sini kepada hamba-Nya yang menyadari tentang sifat mulkiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda terbiasa mengatakan, ya Allah, kedudukan ini cuma amanah, ini hanya darimu saja ya Allah, cuma titipan, maka Allah akan angkat lagi kedudukan itu lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak lagi, ya Allah ilmu ini cuma titipan, hamba sadar sedikit punya ilmu, ditambah lagi oleh Allah, tu'til mulka man tasha. Sesuai dengan kehendak Allah. Man tasha, saya ajarkan di pertemuan lalu. Bagaimana caranya menjadi man tasha itu? Engkau memberikan kedudukan, kemuliaan pada yang engkau kehendaki. Kalau ada kalimat seperti di Quran, seperti itu dalam Al-Quran, artinya jadilah Anda seperti yang dikehendaki Allah itu. Jadi kalau sedang lamar pekerjaan, perkuliahan dan sebagainya, biasakan kalimat ini. Ya, naik levelnya misalnya pengawas, syukuri engkau yang titipkan ya Allah. Tolong berikan petunjuk kepada hamba bagaimana menggunakan amanah jabatan dengan baik ya Allah.
Begitu Anda benar, Allah naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Makanya ketika menaikkan sesuatu dengan penuh kebaikan, itu kalimat Arab yang disebut dengan azza ya azzu. Izza. Bukan cuma diangkat. Ngangkat rafa, 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 rafa. Tapi mengangkat sesuatu dengan penuh kemuliaan, kehebatan, kebaikan disebut dengan izza. Wa tu'izzu man tasha. Maka orang-orang yang terbiasa mengagungkan Allah, menyadari dengan semua itu, ya, maka orang ini akan terbiasa diberikan anugerah berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan naik lagi, naik lagi. Ibu kalau sudah anaknya hafal Quran, ya antum teman-teman, terus serahkan kepada Allah. Ya Allah, bersyukur Engkau titipkan Quran kepada anak hamba, ya Allah. Mohon jaga anak hamba seperti apa yang Engkau kehendaki. Tambah lagi tuh oleh Allah tuh. Kasih ilmu Qurannya, kasih tafsirnya, kasih macam. Antum dorong dengan doa. Orang tua zaman dulu seperti itu. Ya, saya nggak tahu ya, sebagian orang tua sekarang, Allahu a'lam, tapi kita berharap saling mendoakan. Kalau ada anak kurang baik, respon dengan doa. Doa. Ada seorang anak kecil di Timur Tengah. Main-main dia di padang pasir. Ibunya sedang masak makanan karena suaminya akan kedatangan tamu, istimewa tamunya. Masak makanannya enak aja. Sudah jadi, anaknya datang, Bu. Bawa pasir dari padang pasir. Umi, umi, umi. Bu, di makanan ditaburkan pasirnya. Masya Allah. Ibu dah. Ibu di rumah, suami kedatangan tamu. Yang datang itu adalah atasan suami, Bu. Atasan suami datang kumpul mau bertamu. Tiba-tiba ibu sudah masak, anak ibu bawa mainan, sedang main pasir, datang ke rumah, langsung ke dapur. Pada masakannya sudah jadi, Mama, disiramkan semua. Pertanyaan saya, apa respon ibu pada saat itu? Tuh, kan? Dasar kamu kodok, masya kodok. Luar biasa, lahir manusia disebut kodok. Bukan. Lihat kalimat ibu yang tadi. Ya bunayya, idhab ilal haram takunu imaman fi. Duhai nak, pergi ke haram kamu ya, jadi imam di sana. Pergi ke haram sana ya, jadi imam di sana. Lihat, di balik rasa perasaan tidak nyaman, ada sesuatu yang luar biasa, tapi dia memahami. Bukankah doa seorang ibu itu cepat dijawab oleh Allah? Apalagi ibu yang merasa tidak tenang, tidak nyaman dan sebagainya, itu cepat. Nah, dia kelola emosinya, dia arahkan pada yang positif. Pergi ke haram sana jadi imam. Sampai sekarang anak itu dipercaya menjadi kharimul haramain, penjaga 2 masjid suci. Bukan yang negaranya, 2 masjid suci, Makkah dengan Madinah. Syekh Sudais namanya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sahabatnya Syekh Suraim, 2 orang. Kalau di jalan, berjalan bersama-sama di mobil, satu nyetir, tapi keduanya meraja. Satu baca, yang satu menyimak. Satu menyimak, satu baca. Sampai sekarang jadi imam. Ya, imam sana, Masya Allah. Nah, bolehlah praktekkan. Wah, anak gak sedang, anak pergi ke tanah kusir, jadi imam di sana. Oh. Tanah kusir dulu, tanah suci belakangan. Bisa. Nah, ini kan. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, dikasih banyak, dikasih, ditinggikan derajatnya, diberikan izzah, walaul hamd. Jangan merasa punya sendiri. Sudah, sampaikan kepada Allah. Hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua milik Allah. Syukuri. Syukur, jangan dirasakan, jangan sombong. Ya, kalau ada titipan yang baru, itu titipan, bukan untuk mengangkat Anda, tapi diberikan peluang surga lewat situ. Anda biasa pakai sepeda, tiba-tiba pakai motor. Motor itu sebetulnya bukan baru untuk Anda, tapi nikmat yang Allah berikan untuk mempercepat Anda mendapatkan banyak pahala. Pakai itu, bekerja niatkan karena Allah. Pakai untuk ke masjid, pakai untuk sholat, pakai untuk ke ta'lim. Ada mobil tambahan lagi. Jadi visinya adalah ketika Allah berikan tambahan nikmat, syukuri, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Menggunakan semua nikmat untuk pekerjaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syukur. Nah, kalau sudah dikerjakan seperti itu, Allahu Akbar. Berlaku Quran surah 14 ayat 7. Antum hafal insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Lihat, la in syakartum, Anda syukur dengan titipan itu semua, la azidannakum. Kami tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Wah, kalau sudah coba enak deh, Pak. Silahkan kalau nggak percaya. Ya, nanti satu waktu lah, saya tidak menjanjikan, tapi satu saat mungkin kita bisa belajar cara mengelola harta misalnya. Lengkap di Quran itu, sangat lengkap sekali. Ya, harta ini dititipkan kepada kita. Nggak ada yang kekurangan harta. Insya Allah minimal cukup. Ya, walladzi qaddara fahada, dicukupkan bagi kita, diberi petunjuk bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan. Mau harta, mau yang lain. Ini, teman-teman sekalian, begitu diberikan, Anda berkeluarga, bagaimana cara memanajenya?
cukupkan dulu untuk keluarga kita apa kebutuhannya. Istri, suami duduk, anak-anak dilihat bagaimana kebutuhan sebulan, kelihatan. Kemudian setelah itu lihat anak sekolah di mana. Dari cita-cita dulu. Anak pertama ingin jadi mufassir, ahli tafsir, siapkan berapa biayanya. Anak kedua ahli hadis, berapa biayanya. Anak ketiga ahli fiqih, sehingga lengkap di keluarga. Ya, ada masalah tanya, kakak ayatnya apa? Oh, Quran surah sekian, ayat sekian. Pak, posisi paling kanan sebelah atas, deket dikit. Masya Allah, bisa gitu kan enak kita dengar anak begitu. Adek hadisnya apa? Oh ini Pak maksudnya. Apa hukum fikihnya? Kata si bungsu, maksudnya begini Pak. Kalau Rasulullah SAW, anfulan, hukumnya seperti ini. Masya Allah, pengajian kosong. Ini di Quran surah 4 ayat 34. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini maksudnya. Kalau sudah lebih daripada itu, misal anggaran cuma 30 juta, tapi yang dapat 50 juta, tanyakan 20 juta ini apa maksudnya Allah tambahkan kepada saya? Padahal kebutuhan saya ukur-ukur cuma 30 juta, kok bisa 50 juta? Makanya turun ayat tentang zakat, turun ayat tentang infak, turun ayat tentang sedekah. Pandai-pandailah antum gunakan ini untuk mencari kemuliaan akhirat. Tahu nggak apa yang ketika kita kerjakan dengan ini semua, begitu antum salurkan, demi Allah saya katakan berlaku ketentuan baru, bukan berkurang ternyata. Saya nggak ambil zakat lah, infak aja dulu. Quran surah kedua ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, kamu keluarkan sedikit satu saja, saya jadikan dari satu itu tumbuh lagi jadi 7. Dari 7 itu saya pecahkan lagi jadi 7. Dari 1 muncul 7. Dari 7 setiap satunya ada 100 lagi. Dibuat oleh sebagian ulama dihitung 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. 20 juta keluarkan 1.000. 1.000 nilainya paling sedikit di sisi Allah 700 kali lipat, paling sedikit. Paling sedikit. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan digandakan tanpa batas kalau kita nggak hitung-hitungan. Jadi kalau antum menghitung diberikan sesuai hitungan. Datang celengan kelopak masjid misalnya kan, jalan, itu bukan mobil-mobilan tuh. Bukan. Geser, bukan. Itu peluang, kalau ada kasih, kalau enggak ya tawakal. Ya Allah berikan getaran pada yang lain, ya mungkin bisa memberikan lebih dari mungkin apa yang tidak bisa saya berikan. Begitu dia infak, Anda dapat bagian dari infaknya. Orang yang memberikan kebaikan pada orang lain dengan memfasilitasi dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Man dalla ala khairin falau ajru mithli fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda nggak bawa uang sekarang, ada misalnya jalan, terus Anda doakan, ya Allah, saya sedang tidak memiliki apapun yang kau titipkan untuk saat ini, mohon berikan sentuh hati kawan-kawan saya Allah untuk mengeluarkan yang terbaik yang mereka miliki dari apa yang kau titipkan. Begitu dikeluarkan, Anda dapat bagiannya. Tapi rumusnya jangan sembarangan dipakai, nanti semua orang nggak bawa uang lagi kan. Ya Allah, sentuh, nggak ada yang disentuh semua. Kan itu ya. Balik ke sini. Lihat sini, paling minimal. Dan 700 ini jangan dinilai kembali dengan uang saja, tidak. Mungkin nanti kesehatan yang kalau berobat nilainya serupa. Mungkin nanti bisa makanan yang kalau beli nilainya serupa. Mungkin bisa pahala yang nggak didapatkan saat di dunia, di akhirat diberikan dengan serupa lebih daripada itu. Paham ya? Diperhatikan, Anda keluarkan 1, Allah balas 700 dalam keberkahan kehidupannya. Kadang-kadang yang dipegang sedikit, tapi banyak keberkahannya. Berkah artinya sesuatu yang mengandung manfaat banyak. Ziyadatul khair disebut dengan barakah, bertambahnya manfaat. Memang yang dipegang cuma 500.000, tapi kok sebulan nggak habis-habis. Mau makan, ada makanan. Mau buah, dikirim buah-buahan. Hidupnya tenang banget. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengamati kehidupan keluarga penghafal Quran. Saya sering ulang kisah ini. Suaminya cuma bawa, dalam bahasa kacamata pandangan sebagian orang, cuma 500.000 dibawa ke rumah. Tapi istrinya setiap ada orang datang selalu mengatakan, Alhamdulillah, Allah memberikan keberkahan pada keluarga. Ayah, Abi kalau pulang bawa uang banyak sekali, 500.000. Istrinya kadang ngambil suluh, kadang ke sawah, tapi anaknya hatam Quran, hafal Quran. Istrinya penghafal Quran dengan sanad. Suaminya demikian, kuli bangunan menghafal Quran. Antum kuli kantor, lebih enak kerja dan sebagainya, apa yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Tapi enak, keberkahannya datang, ziyadatul khair. Banyak, enak, datang lagi dan nafsunya ditekan. Takwa meningkat, nafsu ditekan. Jadi nyaman kehidupannya. Nafsu itu cenderung menginginkan apa yang diingini. Sedangkan takwa memerlukan apa yang dibutuhkan.
Haus, butuhnya minuman, gak akan pilih-pilih. Ada yang diminum halal dan thayyib dia minum. Tapi nafsu tidak. Air bening ada, air putih susu ada. Aduh bosen, buah naga deh. Oh, nangkap di mana? Di Hongkong. Buah naga cari. Tuh, bukan berarti nggak boleh, tapi terkendalikan. Makanan juga begitu. Makanan fungsi menghilangkan lapar. Orang-orang yang diberikan keberkahan, makanan apa saja halal thayyib makan. Tapi kalau antum nafsunya banyak, capek semua diinginkan. Oh, cari-cari sana sini. Malam-malam jam 10, mama nasi goreng kebun sirih. Mau kebun sirih. Tinggal di Bandung pengen ke kebun sirih, berangkat bu, nyampe sana tutup. Capek. Nih. Nah, jadi kalau sudah semuanya ada, Allah akan atur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Enggak ada yang mampu bagi Allah yang tidak mampu bagi Allah untuk diberikan. Dan yang hebat keberkahan turun. Keberkahan dalam bahasa Arab disebut dengan barakah. Barakah. Kalau memberkahi disebut dengan barakah. Barakah yubariku. Kita doakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum. Mungkin sedikit tapi berkahnya banyak. Allah yubarik fiik, Allah berikan keberkahan kepada antum. Fika, fiki, fikum. Untuk banyak laki-laki, perempuan. Tapi kalau Anda ingin mengatakan pemilik segala keberkahan, tolong berkahi saya. Maka tambahkan tak di depan kata baraka, jadi tabarak. Tabarak, yang memiliki segala keberkahan, mohon anugerahkan kepada saya. Anda bacakan tabarakalladzi biyadihil mulku. Adanya di surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa rahasia di balik ini semua? Bacaannya terasa ringan saat dibacakan setelah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata banyak maknanya. Maka kalau Anda pasca sholat diberi kesempatan tidak menyampaikannya dan tidak mempraktekkan isinya, rugi. Siapa yang tidak ingin punya berkah dalam kehidupan? Siapa yang tidak ingin dinaikkan statusnya oleh Allah dengan kemuliaan dunianya, akhiratnya? Semuanya ingin. Karena itu ketika peluang ini ada, ayo praktekkan dalam kehidupan kita. Dan pertama kali dicontohkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, dibacakan dengan keras oleh Nabi. Riwayat itu ada di hadis Muslim nomor hadis 594. Ada, saya cantumkan di sini. Ya, ini saya cantumkan di halaman ketiga. Ya, hadisnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Bahkan nanti dari Ibnu Abbas juga ada radhiyallahu taala anhuma. Disampaikan kana raf'us sauti ya inda dzikri ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khusus bacaan ini oleh Nabi pertama kali dibimbing dengan keras. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Sahabat mengikuti, diikuti. Yang ingin saya sampaikan, hadisnya sahih. Saking sahihnya Imam Muslim menyantumkan dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim nomor hadis 594. Artinya, kalau ini tidak penting, mustahil Nabi bimbing sampai dikeraskan bacaannya. Mustahil. Nah, jadi kalau Anda ingin terapkan jadi imam misalnya dalam kehidupan, melihat orang kok bangun sholat pergi, boleh untuk membimbing mereka, silahkan, boleh dikeraskan bacaan sebagai bimbingan. Begitu selesai sholat misalnya, Anda bimbing, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Setelah terbiasa, silahkan masing-masing silahkan berzikir. Masing-masing diam, tata, nyaman. Ya, paham sampai sini? Jadi ketika dibacakan dengan keras, itu ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud membimbing para sahabat, bimbingan, zikir, bacakan zikir dengan keras. Jadi kalau misalnya ada di antara saudara-saudari kita pasca sholat, ada imam dari kalangan laki-laki misalnya, kemudian dia berbalik atau misalnya tidak berbalik, dia berzikir dengan keras, maka ini boleh jadi mempraktekkan hadis tadi untuk membimbing jamaahnya. Paham? Baik. Kalau ada yang kemudian pelan tidak dibacakan, maka itu mungkin maksudnya pernah disampaikan, masing-masing sudah tahu apa yang harus dibacakan. Hadisnya satu ada, yang kedua juga ada. Yang tidak ada, yang tidak ikutan zikir, sudah tidak ikutan sholat, ramai. Ya. Jadi zikir keras, zikir ringan, tidak ada kaitan dengan NU, Muhammadiyah, apakah Salafi, apakah yang lain, itu tidak. Sudah ada ketentuannya dari Nabi SAW sejak di awalnya. Paham sampai sini? Baik. Jadi tidak usah ribut ya, sini Mas. Ya Mas, bukan yang lain. Bismillah. Sama? Makin.
Di sini? Menghadap ke sini? Mau sambil duduk? Enggak. Nama siapa? Reza. Reza. Reza apa? Aditya Reza Pratama. Apa artinya? Enggak tahu. Oh, nah, sudah. Pulang tanyakan sama Bapak Ibu ya. Harus ada artinya. Karena nama bagian dari doa. Dan nama inti dari ibadah. Ya, doa bagian inti dari ibadah. Seorang dimuliakan dengan nama, dengan itu harapan akan dicari. Saya sarankan usahakan nanti kalau ada yang tengah mengandung atau berencana dan sebagainya, nanti saat dia akan diberi nama, berdoa, melihat, bermohon pada Allah. Nah nanti nama itu disertakan dengan harapan cita-citanya. Ya, tidak cukup dengan amin, diberi nama dulu ya. Misal, namanya saya ingin dia sebagai seorang yang terpercaya, jujur, terpercaya, baik, maka beri nama dia dengan amin. Ya, sesuatu yang terpercaya, seorang yang terpercaya jujur baik. Itu nanti setelah diberi nama, Anda siapkan untuk mewujudkan itu. Saya beri nama anak saya misalnya, Muhammad Sahibul Quran, temannya Quran. Maka Anda siapkan dari pendidikan awalnya. Sedang mengandung, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Lahir, bacakan Quran. Siapkan speaker Quran, speaker aktif di sekitarannya. Begitu dia tumbuh dewasa, sekolahkan di sekolah Quran. Sehingga nama selaras dengan perjuangan kedua orang tuanya, ikhtiar untuk mewujudkan itu. Sekarang persoalannya, apa artinya Reza? Tahu. Nah, insya Allah nanti ya, nanti saya kasih tahu. Sampaikan. Enggak tahu ya. Oh, saya ulang. Ya, sampaikan. Apa yang mau disampaikan tuh orang enggak tahu. Kecil banget tuh bener. Sekarang udah, nggak usah pakai mic, saya sampaikan dari sekarang. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Begitu saya keraskan suaranya, dia bisa mengulang. Bayangkan kalau zaman Nabi silent mengatakan. Sampai kapan bacaan ini ke kita? Gak akan pernah nyampe. Nah makanya ketika ada kemudian Nabi mengeraskan di riwayat Muslim, itu maksudnya seperti saya kepada Reza tadi. Bacakan setelah Reza mengerti sendiri. Bahkan Reza kemudian menambahkan dengan doa yang lainnya, dimasukkan ke dalam lafadznya, diteruskan untuk dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dari riwayat-riwayat sampai kepada kita. Kalau keras maksudnya bimbingan. Kalau sudah paham yang dibimbing, berikan kenyamanan masing-masing dengan berzikir sendiri-sendiri dengan sir dan seterusnya. Paham sampai sini? Jadi sampai di sini teman-teman sekalian, jangan lagi diperdebatkan kalau ada orang zikir keras, mungkin kita khusus dan senang dalam bimbingan nih. Kalau ada yang zikirnya pelan juga, jangan disoal. Jamaah silent. Tidak. Udah, ini mungkin masing-masing sedang berzikir.